Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rino Agustianto di channel saya di YouTube. Selamat sehat dan semoga teman-teman di YouTube dalam kondisi yang sehat dan dapat melaksanakan aktivitas di kehidupan sehari-harinya dengan baik dan merencanakan kehidupannya yang baik juga ke depannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi lanjutan dari materi sebelumnya yang terkait dengan litosfer. Ini adalah bagian yang kedua, di mana materi ini masih dibuat oleh penerbit Erlangga. Selamat menyaksikan, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa tombol like, subscribe, dan bagikan informasi yang baik ini kepada teman-teman atau rekan-rekan kalian di rumah ataupun di sekolah. Materi kita yaitu terkait dengan litosfer pada bagian yang kedua, yang dimana kita akan mempelajari pertama adalah tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Kedua adalah pembentukan tanah dan sebaran jenis tanah. Ketiga adalah pemanfaatan dan konservasi tanah. Dan yang terakhir adalah lembaga-lembaga penyedia dan pengguna data geologi. Oke, kita ke tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Tenaga eksogen itu sendiri nanti akan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah pelapukan, kedua adalah erosi, ketiga adalah sedimentasi. Di mana pelapukan ini terdiri dari pelapukan mekanik, pelapukan kimiawi, dan pelapukan organik. Sedangkan erosi terbagi menjadi erosi air, erosi angin, erosi laut, dan erosi glasial. Pada sedimentasi terbagi menjadi beberapa. Di antaranya adalah sedimen fluvial, sedimen aeolis, dan sedimen marin. Kita akan bahas satu persatu. Kemudian dalam proses pelapukan batuan, di mana proses pelapukan ini disebut sebagai proses perombakan batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Di mana pelapukan tadi salah satunya terdiri dari pelapukan mekanik. Yang dimaksud pelapukan mekanik adalah perombakan batuan tetapi tidak mengubah unsur dari kimianya. Faktor penyebabnya yaitu perubahan suhu, pembekuan air, dan pergerakan air. Sedangkan pelapukan kimiawi yaitu perombakan batuan karena terjadi proses oksidasi dan hidrasi. Dan yang terakhir adalah pelapukan organik, yaitu perombakan batuan dengan bantuan organisme dan tumbuhan. Untuk erosi batuan, yaitu adalah proses pemindahan batuan dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Di mana erosi ini seperti yang kita lihat dalam gambar itu disebut sebagai erosi air, yang dimana semakin cepat gerakan air, proses erosi juga akan semakin cepat. Kedua, erosi angin. Nah, itu seperti gambar yang ditampilkan, bahwasannya ini biasanya terdapat di wilayah gurun yang beriklim kering. Kemudian erosi laut, yaitu terjadi karena gelombang laut yang mampu mengikis batuan yang dikenal dengan abrasi. Dan yang terakhir adalah erosi glasial, di mana terdapat alur-alur pada batuan yang sejajar karena dilalui oleh sebuah gletser. Selanjutnya adalah sedimentasi. Apa sih sedimentasi itu? Sedimentasi merupakan proses pengendapan dari partikel-partikel batuan yang terangkut oleh tenaga air ataupun tenaga angin. Di mana
Sedimen tadi terdiri atas sedimen fluvial, di mana sedimen ini merupakan sebuah pengendapan material-material yang terangkut air di sepanjang aliran sungai. Kedua, ada sedimentasi aeolis, yaitu pengendapan ini yang dibawa oleh angin, biasanya terjadi di gurun. Dan yang terakhir adalah sedimen marin, yaitu pengendapan hasil material abrasi di sepanjang pantai. Selanjutnya adalah pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah. Apa sih tanah? Tanah adalah suatu benda alam yang tersusun dari mineral, organik, cairan, dan gas yang menempati ruang dari daratan. Faktor pembentukan tanah. Pertama, ada iklim, di mana iklim ini nantinya terjadi karena perubahan suhu saat siang dan malam hari, serta curah hujan yang sangat tinggi itu juga mampu mempercepat dari kerapuhan batuan. Kedua adalah organisme. Organisme yang hidup di dalam tanah beraktivitas dan mengeluarkan zat tertentu yang dapat menghancurkan sebuah batuan. Selanjutnya adalah bahan induk batuan asal yang mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Kelima adalah topografi, yaitu bentuk permukaan bumi yang mempengaruhi jumlah air hujan yang dapat diserap oleh tanah. Dan yang terakhir adalah waktu, di mana durasi waktu terjadinya pelapukan yang dialami oleh batuan induk mempengaruhi proses pembentukan tanah. Jadi faktor pembentukan tanah itu ada 5 ya: iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan waktu. Apa sih karakteristik dari tanah itu? Pertama, keasaman tanah. Tanah yang memiliki pH kurang dari 7.0 bersifat asam, dan pH yang lebih dari 7.0 bersifat basa. 2. Warna tanah. Semakin gelap warna tanah, tingkat kesuburannya semakin tinggi. 3. Tekstur tanah. Tekstur tanah terdiri dari tekstur tanah pasir, debu, dan liat. Keempat, ada struktur tanah, yaitu adalah ikutan butir-butiran pasir, debu, dan liat yang membentuk sebuah gumpalan. Yang kelima adalah permeabilitas tanah, atau kemampuan tanah untuk menyerap air. Dan yang terakhir adalah konsistensi tanah, yaitu tanah gembur, tanah teguh, tanah lunak, dan tanah keras. Lapisan-lapisan tanah terdiri dari beberapa horizon. Yang pertama adalah horizon O, atau yang kita sebut sebagai tanah organik. Dan di sini tanahnya itu sangat subur karena langsung mengalami proses pelapukan dari tumbuhan yang ada di permukaannya. Selanjutnya, horizon A yang isinya adalah tanah humus. Di horizon A, sama seperti horizon O, tanahnya masih subur. Selanjutnya ada horizon E, yaitu terdiri dari lapisan eluvial dan pencucian tanah. Ini tanahnya sudah mulai tidak begitu subur. Horizon B atau lapisan iluvasi atau penumpukan. Ini tanahnya sudah tidak subur ya. Horizon T adalah bahan induk. Artinya bahan-bahan dari batuan yang proses pelapukannya itu sangat kecil terjadi. Dan yang terakhir adalah batuan induk, di mana batuan ini mengalami proses pelapukan. Jenis tanah dan persebarannya. Yang pertama ada tanah vulkanik, yaitu tanah hasil pelapukan material padat yang dikeluarkan gunung berapi, memiliki sifat subur, tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Lombok. Kedua, ada tanah fluvial, yaitu tanah hasil endapan lumpur yang dibawa aliran sungai, yang umumnya tanah ini bersifat subur, tersebar di hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, tanah kapur
atau tanah hasil dari pelapukan batuan kapur bersifat kurang subur karena miskin unsur hara yang terdapat di pegunungan kapur seperti Pegunungan Kidul di Jawa Tengah. Pemanfaatan dan konservasi tanah. Manfaat tanah yang pertama sebagai media untuk menanam tumbuhan, kedua membangun bangunan seperti rumah, ketiga tempat aktivitas makhluk hidup, keempat untuk bahan baku sebuah produk, kelima tempat bahan mineral dan bahan tambang berada, keenam menyerap air hujan, ketujuh menyimpan cadangan air bersih. Kerusakan tanah disebut sebagai degradasi tanah. Apa itu degradasi tanah? Degradasi tanah adalah berkurangnya kapasitas tanah untuk menyediakan barang, jasa, ekosistem, serta menjamin fungsinya secara signifikan. Ini adalah contoh dari sebuah degradasi tanah yang kita lihat baik itu secara alami atau buatan. Di mana faktor-faktor degradasi tanah diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan. Kedua, penebangan hutan secara berlebihan. Ketiga, penambangan bahan mineral yang berlebihan. Keempat, dan seterusnya. Setelah tanah mengalami sebuah degradasi, maka yang kita lakukan adalah konservasi tanah. Hal ini adalah upaya melindungi dan memelihara tanah yang dimanfaatkan secara teratur dengan tujuan mengurangi dan memberikan solusi atas masalah dari kerusakan tanah. Konservasi tanah terbagi menjadi yang pertama adalah metode vegetatif, kedua metode kimia, ketiga metode mekanik. Metode vegetatif terbagi menjadi reboisasi, contour strip cropping, crop rotation. Metode mekanik terbagi menjadi contour plowing, guludan, terasering, dan drainase dan irigasi. Metode vegetatif dalam jenis konservasi tanah adalah dengan cara menanam vegetasi pada lahan yang dilestarikan. Yang pertama melakukan reboisasi atau menanam kembali hutan yang gundul, contour strip atau bercocok tanam dengan berbagai jenis tanaman semusim dalam setiap strip yang berselang-seling menurut garis kontur atau garis yang memiliki ketinggian yang sama. Dan yang ketiga adalah crop rotation atau upaya penanaman jenis tanaman secara bergantian dalam satu lahan. Untuk jenis tanah konservasi secara kimiawi, yaitu metode kimiawi adalah upaya konservasi tanah yang memanfaatkan bahan kimia sebagai pencegahan dan penanggulangan erosi tanah serta menstabilkan tanah. Pemberian bahan kimia ini bertujuan untuk membuat struktur tanah menjadi solid agar tanah akan mengalami resistensi terhadap erosi. Konservasi tanah melalui metode mekanik, ini salah aslinya ini mekanik. Yang pertama adalah contour plowing atau membajak tanah searah garis kontur sehingga terbentuk alur-alur horizontal seperti gambar di sebelah kiri. Guludan atau pematang adalah tumpukan tanah yang dibuat memanjang searah garis kontur untuk memotong lereng agar menahan erosi. Yang terakhir adalah terasering, adalah menanam tanaman dengan sistem teras di daerah berlereng. Lembaga penyedia dan pengguna data geologi. Data geologi banyak dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga nasional untuk antara lain seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Beberapa lembaga penyedia data geologi meliputi LAPAN atau Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional, BIG atau Badan Informasi Geospasial, Bappenas atau Badan Perencanaan Nasional, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang disajikan tadi menambah wawasan kita semua dan semakin giat lagi untuk belajar ke depannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.